Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Prayoga. Saya dari kelas Manajemen Informatika semester 1 dengan NIM 202101230010. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya di ujian akhir semester. Yang pertama, argumen saya tentang topik tersebut adalah masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk karena berasal dari berbagai macam suku, ras, budaya, bahasa, dan lain-lain. Dengan begitu justru dapat menjadi kekayaan atau kekuatan dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Multikultur sendiri memiliki arti, yaitu istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keberagaman, kebinekaan, pluralitas sebagai realitas utama dalam kehidupan masyarakat. Menyangkut nilai-nilai, sistem sosial budaya, dan politik yang mereka anut. Contoh konfliknya yaitu ada yang telah difilmkan atau novel karya Hamka, yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk edisi 2014. Novel ini muncul karena perbedaan dari dua kelompok etnik, yaitu yang pertama Minangkabau dari Sumatera Barat dan Bugis dari Makassar. Saya sebagai mahasiswa memiliki solusi tentang masyarakat multikultural, yaitu kita harus lebih sering toleransi dengan masyarakat lainnya, menghargai satu sama lain tanpa membedakan suku, ras, budaya, dan sebagainya. Terus yang kedua yang A itu wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijakan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Yang B, ketentuan atau kaidah yang harus dipatuhi, ditaati, dan diciptakan demi tetap taat atau setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama adalah asas wawasan Nusantara. Yang C-nya, fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai panduan, pedoman, dan acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Yang D, landasan hukum penerapan upaya bela negara yang dapat dilakukan oleh warga negara tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pertahanan Negara, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Yang E, dasar pemikiran wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungannya. Bangsa Indonesia memandang wawasan Nusantara sebagai visi dan perwujudan kebinekaan dan keberagaman yang ada di Indonesia. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungannya. Bangsa Indonesia memandang wawasan Nusantara sebagai visi dan perwujudan kebinekaan atau keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu fungsi wawasan Nusantara. Yang G, ketentuan atau kaidah yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat atau setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama adalah asas wawasan Nusantara. Yang H-nya, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggara negara yang sehat dan dinamis. I, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan keamanan akan menciptakan kesadaran cinta tanah air dan membela sikap bela negara setiap masyarakat Indonesia. Yang J, wawasan Nusantara yang menyatakan bahwa adanya kesesuaian pembagian hasil dengan hasil jerih payah dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah adalah dilansir dari Ensiklopedia Britannica. Yang terakhir, pemahaman saya setelah mengikuti kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dikarenakan kuliahnya dilaksanakan daring, jadi beberapa materi yang masih kurang paham karena ada kendala saat daring, entah jaringan atau telat masuk Zoom. Tujuan dan manfaat yang saya peroleh yaitu saya mendapat wawasan baru yang awalnya saya tidak tahu atau belum tahu tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.